Sementara itu, ekonomi hijau atau green economy ternyata belum dipahami secara inklusif di Indonesia. Kebakaran hutan yang terjadi di setiap tahun di Kalimantan dan kini terjadi di Gunung Arjuno serta Bromo, Jawa Timur, semua disebabkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Guru Besar FEB UNUD Wayan Ramanto mengungkapkan, kondisi seperti itu barangkali menjadi salah satu sebab mengapa Gubernur Wayan Koster melarang orang mendaki gunung kecuali untuk kepentingan upacara. Alasan yang pasti adalah Wanakerti tidak dimaksudkan sebagai filosofi semata, tetapi terimplementasikan dalam menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali. Hal yang patut dipahami bahwa lingkungan hijau menjadi kebutuhan manusia baik kini maupun di masa yang akan datang. Ekonomi hijau sebetulnya menjadi orientasi pembangunan ekonomi global secara berkelanjutan. Ekonomi hijau secara makro bahkan terprogram dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan secara mikro menjadi moto perusahaan yang bertujuan untuk tidak saja mencari untung tetapi juga memperhatikan kepentingan manusia secara keseluruhan dan alam semesta. Mereka menyebutnya sebagai triple bottom line dan menyingkatnya dengan 3P atau triple P, yang artinya profit, people, dan planet. Pelajaran berharga dari Kalimantan dan Jawa Timur itu hendaknya memberikan penyadaran bahwa merawat alam menjadi kewajiban kita semua, apapun profesi kita, bukan pemerintah semata. Keberadaan hutan, apalagi yang ada di gunung, sebetulnya berperan besar terhadap kebutuhan ekonomi seluruh umat manusia. Selain sebagai sumber penyimpanan air, hutan dan gunung juga berfungsi untuk menjaga keragaman hayati dan merupakan sumber bahan mineral. Merawat hutan dan gunung merupakan implementasi ekonomi hijau yang tidak saja untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Merawat hutan dan gunung merupakan perilaku ekonomi yang bijak. Ekonomi hijau yang dapat kita nikmati saat ini harus dijaga agar anak cucu kita memperoleh kenikmatan yang sama di kemudian hari. Itu juga menjadi tujuan utama SDGs. KMB Bali Post melaporkan.